Aku lebih seneng viral dulu. Viral dulu. Okay. Karena kalau udah viral duluan, kita butuh viral nggak? Aku bilang butuh. Memutuskan untuk ngegas dengan campaign viralnya itu. Karena viral kan nggak bisa direncanakan, Pak. Basically, orang hanya akan datang kembali ketika dia puas sama 4 hal. Bisnis apakah harus viral untuk bisa sukses? Viral itu menjaga viralitasnya dia ada terus. Kalau dia matiin itu tadi, ya hilang dia. makanya kuncinya adalah Finally bisnisnya viral di TikTok. Tapi kok akhirnya tutup juga? Lah, kok bisa begini ya? Let's talk about it. Halo CEO, selamat datang ke CEO Business Online Podcast. Tempatnya kamu dapat inspirasi jadi pengusaha sukses yang super seru. Oke guys, hari ini kita pengen ngomong tentang bisnis-bisnis yang viral, terutama bisnis kuliner. Ya, pernah dengar yang namanya warung abnormal? yes. Nah, viral gak tuh? Sempat. Banget ya kan. Waktu itu kayak semua orang pengen buka warung gitu ya. Tapi sekarang apa kabarnya tuh? Kok bisa begitu ya? Dan kayaknya ada beberapa bisnis-bisnis lain yang gue lihat juga seperti itu. Ya, kayak sempet gitu viral, tapi terus malah tutup. Bahkan kemarin gue pernah pergi ke salah satu ini kopitiam yang baru buka, ya kan? Itu kalau lihat apa videonya ya, keren banget, ciamik gitu ya. Akhirnya gue sempetin tuh pagi-pagi gue ke sono ya kan supaya nggak rame. Begitu sampai di situ berantakan, nggak siap gitu ya. Gue mau makan aja ini apa di meja belum diberesin, terus agak-agak sedikit bau gitu ya. Padahal di videonya itu yang viral itu keren banget, bikin gue tuh pengen beli gitu ya. Dan kadang-kadang orang jadi ngerasa gini ya, aduh ini mah cuman apa ya, cuman hype doang gitu ya, cuman apa korban video doang. Gue pernah sekali lagi juga ke Malang, satu tempat wisata gitu ya, viral banget ya kan. Di video aja tuh keren gitu yang ya. perosotan itu. Bukan perosotan, apa tempat kelinci gitu loh. Gue pikir bagus. Lu tahu pergi ke sono, jalanannya nggak diaspal, ya kan? Tempatnya ya ampun, sorry ngomong ya, biasa banget kayak gitu doang, ya. Dan nggak ada apa-apanya. Terus jelek lah istilahnya, ceplok-ceplok. Pokoknya nggak sesuai dengan apa yang kita bayangkan gitu ya. Cuman yang datang Alphard semua, men. Kena tipu. Lah itu, maksudnya kadang-kadang kita sebagai orang yang mengkonsumsi, konsumen ya, merasa kayak kecele gitu ya. Nah, tapi kita akan bahas hari ini tentang kenapa bisa tutup gitu, padahal udah viral. Nah, apakah viral itu penting juga buat sebuah bisnis? Nah, menurut kalian gimana? Ketawa. Tadi apa kata-kata terakhirmu? Iya, apakah bisnis itu perlu viral untuk bisa sukses? Padahal viral aja masih tutup. Nggak ada hubungannya sih. Nggak ada hubungan. Maksudnya gini. Viral itu kan sebenarnya ini baru kemarin aku meeting sama tim kontenku. Ya. Kak Lila ini kan lagi mau tak naikkan. Ini ada hubungannya nanti lari ke situ ya. Kan sekarang affiliate kita sudah bisa dianggap top 5-nya Shopee affiliate lah. Kak Lila ya, nasional. Aku pengen naikin dari status affiliate jadi ke atasnya lagi. Jadi artis. Endorse paling enggak. Oke. Sebelum ke artis kan endorse dulu toh. Iya. Levelnya gitu loh. Atasnya lagi kan baru artis gitu kan. Nah, kalau sekarang kan aku dibayar dari komisi. Ya. Kalau mau di atasnya lagi, awareness-nya harus lebih tinggi lagi supaya orang mau bayar meskipun tidak di-compare dengan sales. Ya. Kalau affiliate kan dibayar dari komisi, kalau endorse itu enggak. Dia enggak ngelihat salesmu berapa, tetap dia ngerasa worth it untuk bayar kamu. Ya. Gitu ya. Kita bikin konten-konten Pak Michael. Kita bikin konten. Nah, ternyata kita sudah ngerasa effort kontennya kita sudah tinggi, tapi yang nonton sedikit. Awareness-nya masih kurang. Yeah. Ya. Viral masuk ke situ, itu butuh untuk mencapai titik di mana orang itu aware sama kamu. Oke. Karena ketika kamu sudah viral, konten yang kamu bikin yang kemarin juga sama effortnya itu jadi dilihat lebih banyak orang. Jadi kadang-kadang anak-anak itu aku takut turun semangatnya. Aduh aku sudah bikin sulit-sulit, bikin sketsa, bikin drama, bikin skrip dan seterusnya. Tapi yang nonton cuma 3.000, 2.000. Kenapa? Karena aku belum mencapai titik awareness yang paling enggak satu konten 20.000, 40.000 gitu loh. Ngerti nggak? Viral itu kan menuju ke situ. Yeah. Nah, banyak orang viral itu dari konten-konten yang sebenarnya malah remeh-remeh. Tapi diulang-ulang. Karena nemu formatnya seperti kata-katamu kan. Nah,
balik ke kamu tadi, kita butuh viral nggak? Aku bilang butuh. Untuk apa? Mencapai tingkat awareness yang semua orang sudah ngerti brand itu. Tapi apakah itu menjamin sustainability? Belum. Kan ketika dia datang, dia harus lihat barangmu kayak gimana, servismu kayak gimana, rasanya seperti apa, packagingnya, after salesnya. Itu yang bikin dia survive apa enggak untuk jangka panjangnya. Tapi viral itu dibutuhkan untuk sampai titik orang tahu dan pengen datang ke tempatmu. Jadi aku bilang viral itu first step-nya. Nah. Kalau ngomong step, ini menarik. Kalau menurutku nih, viral itu mestinya jangan di first step. Karena kalau kejadiannya first step seperti yang kejadian di Kopitiam tadi tuh, dia kan awal begitu buka, belum siap, belum apa, ya kan? Viral, nggak siap dia. Tapi lebih bagus daripada kamu sudah siapin semuanya nggak viral-viral sampai 2 tahun, mati juga bisnis. Nah ini kan kayak telur dulu apa ayam dulu gitu kan ya? Aku lebih seneng viral dulu. Viral dulu. Okay. Karena kalau udah viral duluan, kembali lagi ke kamu bisa manage perusahaan operationmu nggak? Tapi kalau nggak viral, kamu ngelayanin siapa bro? Percuma gitu ya? Percuma. Kalau aku ya. Ya. Karena sekarang kan waktu itu jadi penting. Telat momentumnya, kamu bikin Kopitiam. Momennya udah setahun lewat, 2 tahun lewat. Kamu baru siapnya 3 tahun lagi, ya selesai lah. Iya kalau 3 tahun mah kelamaan Pak. Lah karena kamu kan nunggu viral. Nggak mau memainkan viral di depan. Iya, maksudnya tuh at least tuh dia udah apa ya? Maksudnya secara flow sama ininya udah lebih ready lah, lebih mapan sebelum dia memutuskan untuk ngegas dengan campaign viralnya itu. Karena viral kan nggak bisa direncanakan, Pak. Bisa dong. Bisa dikondisikan. Bisa dikondisikan. Tapi kita nggak tahu kapannya. Bisa dipastikan. Itu karena kita nggak tahu kapannya. Menurutku kita effort segede mungkin di depan supaya viral. Karena nggak ngerti. Bisa jadi 3 bulan lagi viralnya, 5 bulan lagi, bisa 7 bulan lagi. Kalau jadi aku kembali ke konteks. Maksudnya konteks viralnya ini apa? Karena menjadi afiliator dan viral sama membuka sebuah bisnis dan viral itu maksudnya bisnis kayak Kopitiam, kedai dan lain sebagainya, ataupun kita punya fashion business atau apapun lah bisnis itu ya, ini 2 different context menurutku. Yang aku ukur itu yang samanya adalah di tingkat berapa view yang kamu dapetin, exposure-nya itu. Oke. Ya misalnya kita ngomong exposure. Soalnya kalau menurutku gini, contoh nih misal kita ngomong siapa yang gua tunjukin tuh, Ya kan, ya viral, betul. Yang tapi kan dia viral itu adalah memberikan momentum. Konteks kan itu ya. Kalau misalkan kenapa kok viral di depan itu baik karena itu memberikan momentum gitu. Nah, tapi ketika satu usaha yang kita jalanin ini baik menjadi afiliator ataupun buka bisnis secara konvensional viral tapi kita nggak bisa jaga momentumnya, ya berarti itu kembali ke peribahasa ya, apa yang cepat naik pasti cepat turun. Ya kan? Nah, makanya itu paling cepat naik cepat turun nggak setuju aku. Nah, gak semuanya kayak gitu. Loh, karena gini, kalau menurutku sekarang apakah semua yang naiknya cepat itu pasti turun? Ya, kalau tidak bisa menjaga momentumnya, iya. Kalau nggak ada inovasi, nggak ada sesuatu yang baru, ya itu kan hal yang berbeda. Nggak ada hubungannya dengan cepat naik atau nggak cepat naik. Ngerti gak? Itu karena dia nggak yang jaga momentum, nggak bagusin operation, itu yang bikin dia cepat turun. Bukan karena cepat naiknya yang bikin dia cepat turun. Betul, setuju. Ya. Nah, jadi makanya kalau aku ngelihat lebih ke konteksnya adalah apa? Kalau memang kamu dari awal menyiapkan satu hal ini untuk jadi hal yang besar, seharusnya seluruh proses operasional, apapun itu, orang, konten dan lain sebagainya, ya seharusnya kamu minimal udah punya pemikiran persiapan untuk menuju ke sana. Nah, sehingga bisa ada sesuatu yang baru yang selalu kamu offer gitu loh. Karena kalau enggak, ya jatuhnya apa? Ya sekarang kayak yang gue tunjukin rumah udah jadi dan siap huni, ya halo apa kabar? Karena apa? Ya nothing new gitu. Ini pertanyaan kayak gini tuh mirip pertanyaan temanku tadi malam. Aku kemarin ke Malang sama sohibku lama gitu ya. Dia nanya simpel gini. Aku lihat-lihat ya, ada banyak orang tuh viral, habis gitu hilang. Viral, habis gitu. Itu wajar atau enggak menurut dia? Dia nanya ke aku gitu. Dan apakah semua harus seperti itu? Apakah orang yang nantinya viral itu? Ya ini persis hari ini kita ngomongin ini. Nah ya itu pertanyaan dia nyambung. Nah, nyambung. Aku jawabnya kayak gini. Tidak semuanya kayak gitu. Ketika kamu tidak bisa menjaga momentum, tidak bisa membuat momentum baru lagi, itu yang terjadi. Tapi ada enggak orang yang bisa menjaga momentum terus? Ada, aku bilang. Ya. Salah satu yang jadi contoh
Deddy Corbuzier. Dia awal pesulap. Naik hype pesulap. Orang nggak tahu mentalis, dia bikin mentalis. Setelah momennya habis, dia resign dari sulap. Ya, dia bikin apa? Hitam putih. Talk show TV. Naik lagi dong. Semua bikin talk show semuanya. Vindas lah apa itu kan gara-gara hitam putih juga. Ya, begitu TV mati, dia bikin podcast, bro. Ya, podcast turun, dia bikin stand up comedy somasi. Dia bikin login, dia bikin itu menjaga viralitasnya dia ada terus. Kalau dia matiin itu tadi, ya nggak bikin login, nggak bikin somasi, nggak bikin podcast, ya hilang dia. Makanya kuncinya adalah can you give something new or not? Betul. Gitu. Harus ada inovasi. Harus ada inovasi. Kenapa? Karena marketnya cepat berubah, behaviornya konsumen itu cepat bosen, gitu. Bentar. Tapi sebelum lari ke inovasi, gua kan ngomong tadi konteksnya adalah bisnis baru pertama kali mulai, should they go viral first? Yes. Ya. Or they, beresin dulu di tengahnya, terus baru go viral. Ngerti kan? Karena yang kayak gua ngomong tadi, ini tempat viral, dia nggak bisa ngelainin orang. Terus jujur nih ya, ini pengalaman gua. Itu kopi tiap yang gue pergi, gue nggak pergi lagi sampai sekarang. Iya, dan salahnya bukan karena viralnya. Ngerti gak sih? Salahnya dia kayak gitu tuh karena dia nggak jago bisnis. Bener, bukan masalah dia bukan salah viralnya. Ketika dia sepi, ketika dia sepi, apakah dia jago operation? Nggak juga menurutku. Karena dia nggak jago aja. Iya memang. Ngerti gak maksudku? Kalau misalnya itu tempatnya sepi, terus menurutmu kopi time-nya jadi enak? Enggak dong. Ngerti gak maksudku? Betul. Menurutku harusnya ada certain standard yang akan jadi hal fundamental. Yang ini standar minimal nih, gitu. Nah, bisa jadi dia punya isu di standar minimalnya sehingga ketika viral ini nggak lolos SKM nih, gitu. Menurut orang-orang ini nggak lolos standar kompetensi minimalnya, gitu. Ya udah ya berarti orang nggak akan continue datang lagi, orang nggak akan loyal. Dan itu orang udah kayak gitu, mau viral nggak viral ya kayak gitu memang. Dan ini bukan cuma satu bisnis loh, gue pergi ke beberapa. Dan kebetulan dua-duanya kopi tiam yang menariknya, gitu ya. Dan itu yang terjadi. Padahal tempatnya gede banget, bagus dan sebagainya. Tapi secara servis SDM-nya juga nggak bener, makanannya juga nggak ada standarnya, gitu kan ya. Akhirnya sayang banget. Padahal gue yakin dia udah siapin semuanya dengan bagus. Nah, menurutku ini kayaknya memang dari mindset pengusahanya sendiri. Mungkin kalau mindset pengusahanya bilang, oke, gue begitu buka, ini harus gede-gedean nih, ya kan, grand opening, ya kan, semua orang mesti tahu dan sebagainya. Tapi kalau belum ready, ya nggak bisa. Nah, makanya gue bilang ini penting banget untuk pengusaha ini prioritasnya tuh di mana dulu di awal. Aku ngeliat dari tadi Pak Michael kan pengen ngomong bahwa kamu harus nyiapin dulu operationmu yang baik, baru diviralin kan gitu kan. Kapan perusahaan itu merasa dia merasa sudah siap diviralin? Kalau kayak gitu pertanyaan balik kayak gitu gimana? Iya. Ini juga menarik. Kalau ngomong kayak gitu kayaknya kita nggak pernah tahu juga. Iya, nggak pernah siap. Bisa. Ada standarnya. Ada standarnya. Ada standarnya. Itu yang ku ajarin di masterclass. Oke. Beberin dikit. Spill dikit. Gue pengen denger. Basically, orang hanya akan datang kembali ketika dia puas sama 4 hal. Dia happy sama produk yang kita jual, layanan yang kita jual, jasa yang kita jual. Dia happy with it, gitu. Puas. Gue bayar sekian, gue dapat sekian, puas. Gitu ya. Itu akan membuat orang loyal. Gitu. Kedua, itu dari sisi harga. Harganya membuat dia nyaman untuk datang lagi. Harganya membuat dia, oh ini worth it nih untuk gue datang bolak-balik ke sini nih. Dia mau tuh jadi loyal di situ. Ketiga, dari story-nya gitu. Nah, story-nya apakah oke, ini terus nih continue, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang bisa diangkat, ada gimmick-gimmicknya lagi, ada komunikasi yang menarik, story, dari konten, dan lain sebagainya. Keempat adalah dari experience. Itu dari pengalamannya dia ketika datang, tempatnya nyaman nih, pelayanannya bagus nih, ini itu dan lain sebagainya. Nah, on your case ketika tadi ngomongin tentang yang kopi tiam, gitu. Datang produknya enak gak? Gak enak. Biasa aja. Pricing masih mau bikin datang lagi atau enggak? Pricingnya sih murah. Oke lah berarti ya. Oke. Ketiga story-nya udah jelas ya viral. Ya kan berarti fine. Dari sisi itu gak apa-apa. Experience-nya oke gak? Jelek. Tempatnya kotor, gak dibersihin, pelayanannya kurang oke dan lain sebagainya. Berarti dia cuman menang karena ada story-nya. Itu pricing-nya beda jauh gak sama kompetitor-kompetitor yang lain? 11-12. Berarti dia not a strong point. Berarti, berarti dia cuma menang karena story-nya doang. Produk yang gak oke, pricing yang gak oke, experience yang gak oke. Ya udah gak bakal sustain ini bisnis. Meskipun
viral. Itu ya bisnis basically hanya akan dipengaruhi oleh 4 hal ini aja, dari produknya, harganya, story-nya, experience-nya, pengalamannya. Nah, jadi solusinya gimana? Solusinya kalau tadi pertanyaannya adalah fundamentally apa nih yang harus diukur? Ya minimal 4 ini harus matching semua. Sehingga orang mau return, orang mau balik lagi. Tapi kalau di awal-awal langsung 4-4-nya maju kayaknya enggak gampang kan? Nah, ini prinsip. Kalau prinsip yang ku pegang, kalau sebuah bisnis produknya jelek, produknya nggak oke, jangan bikin bisnis. Setuju. Kalau kamu bikin bisnis udah tahu dengan jelas, ini begitu launching, pricing pasti kalah sama kompetitor. Itu tidak bersaing, tidak punya hal yang bisa menjustify kenapa itu harus lebih mahal, ya jangan jalanin bisnisnya. Kalau nggak tahu story yang mau diangkat apa, nggak tahu mau ngeviralinnya gimana, nggak tahu mau bikin orang tertariknya seperti apa, ya jangan bikin bisnis. Kalau nggak bisa kasih pelayanan yang bagus, nggak bisa kasih pelayanan yang bikin orang mau balik lagi, ya jangan buka bisnis. Mendingan duitnya depositoin, Pak. Itu. Bener. Jadi artinya 4-4-nya harus di. Kalau menurutku, secara prinsip, ketika kita masukkan sebuah capital atau modal ke sebuah hal yang kita mau jalankan, kita harus tahu bahwa modal itu harus kembali berlipat-lipat dong. Kalau misalkan kita nggak yakin, ya jangan bikin bisnis. Ya artinya balik lagi 4-4-nya. 4-4-nya. Itu 4-4-nya minimal standarnya harus tercapai. Masalahnya tadi standar minimumnya itu minimal gitu loh. Nah masalahnya tadi oke lah, pricing berarti kan ketemu ya standar minimumnya ya, 11-12 kok sama yang lain. Story di atas standar minimal. Tapi masalahnya produknya nggak enak. Pengalamannya jelek. Nggak asik. Berarti ini yang di bawah standar minimal. Ini yang membuat orang akhirnya balik lagi. Kenapa? Masalahnya ada tempat lain yang ngasih produknya lebih enak, pricingnya kurang lebih sama, story-nya juga oke, experience-nya bagus. Tapi bisa dibilang gini nggak? Story sama pricing itu yang membuat orang datang duluan. Produk dan experience membuat orang datang lagi. Not really. Ada orang yang memang datang karena produknya menarik. Itu. Mau pricingnya jelek, story-nya jelek, experience-nya jelek, tapi produknya menarik. Itu ya udah dia datang lagi. Itu. Contoh. Datang pertama. Aku nggak sebut brand ya. Ada ayam goreng di Surabaya yang enak banget, harganya mahal, pengalamannya jelek. Itu story yang nggak ada yang diangkat sama sekali. Apa namanya? Oh, nggak mau sebut. Huruf depannya apa? P. Dasar. Lanjut. Ya, tapi orang tetap datang lagi. Kenapa? Karena produknya enak. Nah, tapi sudah terpatri di kepalanya dia bahwa ya nggak ada ayam lain yang lebih enak dari ayam ini. Udah ada kecocokan itu, ya sudah dia puas. Itu. Adalah. Oke, gue kayaknya tahu. Iya ya. Tapi kalau yang tahu tebak. Komen. Yang tahu komen. Aku barusan makan di sana. Makan 2 orang ayam goreng harus berapa? 270.000. Serius? Oh my god. Gila, mahal banget. Kamu nyebutin angka itu mereka tahu nih. Oh iya. 2 orang makan nasi ayam sama es teh. Nasi ayam es teh 270. Iya. Untung gua gak pernah makan sih. Oh my goodness. Kayak so expensive. Pelayanannya, pelayanannya bukan jelek. Bukan enak enggak? Enak. Oh enak. Kamu balik lagi enggak kayak gitu? Aku tergantung. Gini. Seandainya pricingnya dia nggak di angka itu, I will come back more often. Aku akan datang lebih sering. Tapi karena pricing pointnya segitu ya, 6 bulan sekali kali ya. Ya padahal maksudnya it's good, the taste is good, enak makanannya, gitu ya. Nah artinya apa? Ada orang yang akan datang ke tempat kita ya karena produknya bagus. Tapi kalau ada tempat lain yang tidak hanya memberikan ayam yang enak, tapi pricingnya juga oke, storynya oke, pengalamannya oke, ya pindah. Sangat prone to that. Ya pindah. Gitu. Ya. Karena kekuatannya cuma satu. Gitu. Nah, by the way teman-teman, ya, ini yang ngomongin Anthony, ya kan, itu akan di-share di acaranya Anthony. Namanya Customer Loyalty Revolution. Nah, ini kelas barunya Anthony 2 bulan sekali doang. Ya 2 bulan sekali. Ini khusus memang buat seller ya. Buat brand-brand yang pengen belajar gimana supaya customernya tuh lebih loyal, lebih pengen beli produk dan juga gimana mempertahankan customer ini gitu ya. Sehingga bisa beli terus dan beli terus. Nah kalau kamu tertarik, ini ada harga khusus spesial buat kalian para subscribersnya
CEO Business Online Podcast ya. Kamu cek aja linknya di sini ya kan. Masukin kuponnya di situ ya kan supaya bisa dapat harga spesialnya. Dan by the way ini nggak sering-sering ya karena Anthony ini orangnya sibuk pol, oke? Jadi buruan kalau kamu pengen cek aja di di link yang di bawah ini ya. Jadi kesimpulannya kalau menurutku, bisnis apakah harus viral untuk bisa sukses? Viral itu mempercepat bisnis kita menjadi sukses. Kenapa? Istilah bisnis itu kan kalau bahasa anak-anak e-commerce itu funneling, bahasa marketing itu funneling. Ya semakin besar corongnya yang di depan, semakin banyak input yang masuk, ya semakin besar juga potensi untuk kita mendapatkan customer dan omset yang jauh lebih besar gitu. Ya kalau yang masuk ke tempat kita, yang tahu tempat kita itu cuma 10, 20, 30 orang, dibandingkan dengan bisnis yang viral yang bisa langsung diketahuin awareness-nya sampai 1.000, 3.000, 5.000 bahkan puluhan ribu, ratusan ribu orang at one time gitu. Ya otomatis lah chance untuk berhasilnya jauh lebih besar mereka yang viral. Gitu. Nah, cuman notes-nya adalah gini, viral itu bukan berarti ekuivalen atau sama dengan continuity bisnisnya. Belum tentu viral di depan bisnisnya bisa terus berlanjut. Makanya kenapa kok kita bisa ngelihat ada bisnis yang viral, buka kafe 2 bulan, 3 bulan, bulan keempat udah sepi. Gitu. Ya kenapa? Karena bisa jadi ada poin-poin yang secara fundamental memang masih belum sesuai dengan yang di-expect sama customer-nya. Nah makanya kenapa kok minimal fundamentalnya itu loh, 4 poin tadi itu paling nggak harus dijaga oleh bisnis kita. Supaya memastikan ketika viral, mereka akan datang kembali. Karena viral hanya akan membawa orang datang sekali, pertama kali. Bukan akan membuat dia datang berulang-ulang kali. Oke, setuju banget. Makanya langsung aja ikutan di Customer Loyalty Revolution-nya Anthony ya. Oke, cek aja link di bawah ini. Yuk.